Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan presentasikan tugas dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi 1 mengenai aliran sistem informasi pengajian pegawai. Nama saya Kevin Ramadan dengan nomor BP 211011152610475. Selanjutnya, teman saya. Saya saya Nofri Agus Perdana nomor BP 21 10 11 52 610483. Selanjutnya, Saya Vero Andrian, nomor BP 21 10 11 52610494. Saya Nirvana Nazli 21 10 11 52610484. baiklah, saya akan membacakan presentasi mengenai sistem pengajian, aliran sistem informasi pengajian pegawai menurut ASI lama. Di sini yang pertama, entiti pegawai menyerahkan data pegawai kepada entiti yang kedua, yaitu Subag Umum dan Kepegawaian, yang mana kemudian dikoreksi kelengkapannya setelah data pegawai tersebut dinyatakan lengkap dan sah, maka diserahkan ke bagian Subag Keuangan untuk diproses. Lalu di bagian yang kedua, bendahara memberikan daftar gaji pokok dan potongan dan tunjangan gaji pegawai yang akan diolah oleh Subag Keuangan dalam pembuatan data pegawai, slip gaji, dan laporan data gaji. Dan yang ketiga, berdasarkan data pegawai dari Subag Umum dan Kepegawaian dan data gaji pokok, potongan, serta tunjangan gaji pegawai dari bendahara tersebut, maka Subag Keuangan melakukan pengolahan data dan menghasilkan laporan data pegawai, slip gaji, dan laporan gaji pegawai yang dibuat dan diolah secara manual. Lalu pada langkah yang keempat, laporan data pegawai tersebut dibuat sebanyak 3 rangkap. 1 rangkap dijadikan arsip oleh bagian entiti Subag Keuangan dan sisanya diberikan kepada bagian Subag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Dinas. Lalu langkah yang kelima, laporan gaji pegawai dibuat rangkap 3 dan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. 1 rangkap dijadikan arsip oleh Kepala Dinas dan sisanya diberikan kepada bendahara dan Subag Keuangan. Lalu langkah yang keenam, slip gaji dibuat sebanyak 2 rangkap dan diberikan kepada bendahara berdasarkan jumlah yang terdapat pada slip gaji tersebut. Bendahara membayar gaji pegawai dan memberikan 1 lembar kepada pegawai dan 1 lagi disimpan oleh bendahara sebagai arsip untuk bukti pembayaran gaji. Selanjutnya, presentasi mengenai ASI baru akan dijelaskan oleh teman saya, Vero Andrian. Baiklah, ASI baru yang pertama yaitu pegawai menyerahkan data pegawai ke Subag Umum dan Kepegawaian, yang mana kemudian dikoreksi kelengkapannya. Setelah data pegawai tersebut dinyatakan lengkap dan sah, barulah diserahkan ke Subag Keuangan untuk diproses. Terus selanjutnya bendahara memberikan daftar gaji pokok, data potongan, dan tunjangan gaji pegawai yang akan diolah oleh Subag Keuangan dalam pembuatan data pegawai, slip gaji, dan laporan data gaji. Yang ketiga, berdasarkan data pegawai dari Subag Umum dan Kepegawaian dan data gaji pokok, potong serta tunjangan gaji pegawai dari bendahara tersebut, barulah Subag Keuangan melakukan pengolahan data dan menghasilkan laporan data pegawai, slip gaji, dan laporan gaji pegawai yang dibuat secara komputerisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randa. Selanjutnya yang keempat itu laporan data pegawai tersebut diberikan sebanyak 3 rangkap. 1 rangkap dijadikan arsip oleh Subag Keuangan dan sisanya diberikan kepada Subag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Dinas. Selanjutnya, laporan gaji pegawai tersebut dibuat sebanyak 3 rangkap dan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. 1 rangkap dijadikan arsip oleh Kepala Dinas dan sisanya diberikan kepada bendahara dan Subag Keuangan. Selanjutnya, sedangkan arsip gaji dibuat sebanyak 2 rangkap dan diberikan kepada bendahara berdasarkan jumlah yang dapat
slip gaji tersebut berdasarkan bendahara membayarkan gaji pegawai dan memberikan 1 lembar kepada pegawai dan 1 lagi disimpan oleh bendahara sebagai arsip. Selanjutnya dijelaskan oleh Farhan. Baik, selanjutnya akan menjelaskan konteks diagram. Pada kali ini dilakukan oleh pegawai. Pegawai memberikan data pegawai kepada subak kepegawaian dan melakukan pengesahan. Subak kepegawaian mengeluarkan data pegawai lengkap dan sah, diberikan kepada subak keuangan. Lalu bendahara memberikan daftar gaji pokok pegawai dan daftar potongan dan tunjangan gaji pegawai kepada subak keuangan. Lalu subak keuangan melakukan pembuatan laporan data pegawai, slip gaji, dan laporan data gaji, dan mengeluarkan laporan informasi pegawai, laporan gaji pegawai, dan slip gaji. Lalu subak keuangan memberikan laporan data pegawai kepada subak kepegawaian. Lalu subak kepegawaian memberikan kepada kepala dinas. Lalu laporan data gaji diberikan kepada kepala dinas dan melakukan pengesahan. Lalu laporan data gaji yang sah diberikan kepada bendahara dan juga diberikan kepada subak keuangan. Lalu slip gaji diberikan kepada bendahara dan diberikan kepada pegawai. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai tugas yang diberikan. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.